Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ero Rizky Febrido dengan NIM 235720111022 dalam mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan di Universitas Metamedia tahun 2026. Kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan, saya akan menjelaskan serta mendemonstrasikan UDU yang telah saya buat. Saya akan mengambil mengenai rekrutmen. Langsung saja, mengenai perusahaan yang akan saya analisis adalah PT Nippon Indosari Korpindo. Sekilas mengenai perusahaan ini, PT Nippon Indosari Korpindo telah beroperasi selama 30 tahun sebagai pemimpin pasar industri roti di Indonesia dengan merek terkenalnya yaitu adalah Sari Roti. Dan prestasi gemilang di tahun 2024, perusahaan ini mendapatkan pendapatan bersih senilai 3,9 triliun. Latar belakang saya mengambil perusahaan ini, sekarang di era digitalisasi, perusahaan tidak hanya membicarakan mengenai produk saja. Dengan adanya UDU, khususnya di bagian rekrutmen, akuisisi talenta bisa memberikan hasil yang lebih baik serta mempermudah manajemen. Dengan pertimbangan, dengan perusahaan sekelas PT Nippon Indosari Korpindo, tidak ada sistem yang terintegrasi dan segera dilakukan secara manual itu adalah hal yang tidak lazim di zaman sekarang. Hingganya perusahaan haruslah bisa memiliki sustainable untuk kedepannya. Langsung saja, saya menganalisis di bagian perusahaan. Kita telah membahas tadi mengenai profil dan latar belakang dari perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo dengan produk utama mereka yaitu Sari Roti. Pabrik mereka secara keseluruhan, pabrik mereka ini tersebar di wilayah Indonesia dengan pabrik utama di kantor pusat Bekasi, lalu ada di wilayah Jawa, Sumatera, dan beberapa di wilayah Makassar, Manado, dan Balikpapan. Dikarenakan pabrik ini tersebar secara luas, maka mengenai analisis saya untuk UDU, saya memiliki fokus di pabrik produksi Bekasi dengan jumlah 80-1.200 karyawan yang saya dapatkan pada annual report perusahaan dengan sekitar 50 pergantian atau penambahan karyawan per tahunnya. Langsung saja kita masuk ke bagian proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini sendiri bisa kita lihat di bagian proposal yang telah saya rancang. Ini mulai dari permintaan karyawan hingga sampai administrasi hiring. Ini akan kita lakukan secara full dengan UDU. Lalu di bagian kita lanjut ke bagian mengenai fungsionalnya. Di sini dapat kita lihat ya, di bagian fungsional proses bisnis mengenai rekrutmen itu sendiri. Di sini terdapat mulai dari data kebutuhan personel hingga sampailah kepada data pelamar final, yang artinya mulai dari pelamaran hingga akhirnya menjadi sebuah karyawan dengan masing-masing fungsional area yang berbeda untuk menjalankannya. Di sini ada user, plan manager, human capital, hingga nantinya sebagai sistem rekrutmen yang akan mengotomatisasi proses rekrutmen ini sendiri. Oke, kita langsung saja masuk kepada bagian demonstrasi UDU kita tanpa berlama-lama. Di bagian rekrutmen, di sini saya memiliki 3 modul penting, yakni adalah perekrutan, karyawan, hingga website. Dan di bagian perencanaan, helpdesk, serta live chat itu hanyalah sebagai pendukung untuk menunjang website rekrutmen ini sendiri. Dikarenakan untuk memberikan akses yang lebih baik sehingga didapatkan nilai sebuah keprofesionalan sebuah perusahaan ini. Lalu, apa guna website di dalam rekrutmen ini sendiri?
Guna websitenya adalah sebagai publikasi lowongan, dan ini adalah hal terpenting karena ketika kita memberikan sebuah lowongan dan para pelamarlah nantinya akan mengakses website perusahaan kita lalu akan melamar di sana. Dengan adanya website ini kita bisa mempermudah dan mengintegrasikan rekrutmen secara otomatis dan tidak dilakukan secara manual lagi. Ada banyak kelebihannya, mulai dari tidak adanya redundansi data, kebutuhan pelamaran yang sangat cepat jika pelamaran manual itu lama, lalu adanya sebuah mengenai lamaran ini tidak harus berkas banyak gitu, tetapi bisa juga berkas yang dilakukan secara online atau berkas digital. Kita langsung saja membuka website. Di sini saya telah membangun website rekrutmen sendiri dengan fokus pabrik utama kita, pabrik produksi di Bekasi dengan 80 sampai 1.200 perusahaan karyawan, maksud saya, dengan 50 pergantian atau penambahan per tahun. Di bagian beranda bisa kita lihat sekilas, dan di bagian terpenting dari website kita adalah di bagian pekerjaan di sini. Dan inilah yang telah saya buat di pabrik Bekasi. Dengan kita bisa melihat ya, di pabrik Bekasi itu sendiri kita mempunyai departemen, yaitu SR departemen tentunya sebagai rekrutmen kita, lalu ada production, quality departemen, hingga supply chain departemen. Lalu di sini ya yang seperti yang bisa kita lihat ya. Nah, bagaimana kita ingin menambahkan lowongan pekerjaan? Kita telah mengintegrasikan 3 modul penting tadi dengan pekerjaan terhubung di bagian ruang kemudi. Langsung saja di bagian perekrutan misalnya. Di sini kita telah mempunyai daftar-daftar lowongan pekerjaan dengan ada supply chain manager di bagian supply chain departemen, ada warehouse, production, hingga human resource. Di sini kita ingin membuat baru. Misalnya saya sebagai yang memiliki ruang kemudi ini, saya ingin menambahkan lowongan pekerjaan baru karena perusahaan memiliki kekosongan tenaga kerja. Kita langsung saja membuat quality control dengan email lamaran, lalu kita buat. Ketika kita membuat di sini, otomatis lamaran kita akan terekspos, maksud saya lowongan pekerjaan ini akan terekspos ke website. Nah, kita langsung saja ya, kita lihat apakah quality control telah masuk ke bagian penambahan lowongan pekerjaan. Di sini sudah masuk, dan langsung saja kita edit, kita sesuaikan konfigurasi. Bagian yang paling penting adalah di sini publikasi, karena ini akan langsung terhubung ke website. Wawancara kita isi saja di sini. Kita berikan ya departemen. Jika quality control maka ada pada di quality departemen di pabrik Bekasi. Lalu kita bikin saja keterampilan Inggris, simpan, lalu kita buat soft skillnya, kita atur saja dan simpan dan tutup. Nah, kita di sini sudah mengedit ya bagi bagian inti mengenai lamaran itu sendiri. Lalu di ringkasan misalnya di sini saya buat memiliki pengetahuan mengenai LIFO dan FIFO, karena ini berguna untuk quality bahan-bahan kita di pabrik produksi di Bekasi. Lalu kita simpan saja. Nah, ketika kita sudah mengisi bagian pekerjaan, kita langsung saja lihat di website. Maka di bagian pekerjaan di sini akan otomatis bertambah quality control yang semula itu tidak ada. Di sini sudah tertera deskripsi atau ringkasannya, memiliki pengetahuan LIFO dan FIFO atau last in first out atau first in first out gitu. Lalu misalnya ketika kita sudah mempublikasikan lowongan pekerjaan kita yang akan kita butuhkan,
Di sini saya coba menggunakan akun lain ya. Kita langsung refresh saja, kita buka website, maka di bagian pekerjaan akan ada quality control. Kita akan coba melamar. Di sini saya buat aja lamaran saya sebagai contoh. Kita coba upload CV. Kita isi formulir ini dengan baik dan benar. Hai, saya memiliki pengalaman di bidang ini selama 2 tahun. Lalu kita langsung saja ke profiling in. Di sini saya hanya menggunakan data dummy ya. Di sini saya coba cantumkan profiling in saya, karena di bagian formulir di LinkedIn ini adalah bersifat link yang berarti tidak bisa diketik. Lalu kita apply saja. Maka ketika sudah berhasil seperti ini, kita bisa langsung saja kembali ke bagian website kita dan coba kita cek. Maka di bagian ruang kemudi akan ada di sini, nah, penambahan yang dulu yang tadinya 0 di sini menjadi 1. Lalu kita coba lihat saja ya. Nah, tadi seperti yang saya katakan, kita telah mengisi nama Siti Aminah tadi sebagai pelamar yang mengakses website kita. Di sini kita bisa lihat data di formulir lamaran pekerjaan yang diisi oleh si Aminah tadi. Seperti ini. Nah, di sini dia memberikan CV, maka bisa saja kita lihat dan kita upload. Di sini kita sebagai recruiter, kita akan melihat ya CV yang dikirimkan oleh si Siti Aminah. Nah, ketika data ini sudah masuk, akan ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh karyawan. Ya, maksud saya sebagai lowongan pekerjaan, mulai dari kualifikasi, wawancara pertama, wawancara kedua, proposal kontrak ditandatangani, hingga akhirnya sampailah dibuat karyawan itu sendiri. Nah, di sini kita langsung saja ya. Langsung saja kita ke bagian kontrak ditandatangani, diterima. Seperti ini misalnya. Kita bisa menandakan ya satu-satu bagian. Nah, di sini langsung saja ya. Misalnya di bagian quality control, kita telah membuat satu lowongan yang tersedia untuk 1 orang. Di sini langsung saja Siti Aminah dengan semua yang telah dia lampirkan, kita langsung saja buat karyawan. Nah, maka ini otomatis karyawan telah terbuat. Begitu. Ketika kita membuat pengguna, ini hanya bersifat untuk mengakses UDU kita di bagian ruang kemudi. Nah, langsung saja, maka di bagian karyawan akan otomatis ada Siti Aminah seperti ini di bagian quality control di quality department. Nah, itu yang saya katakan ya, bahwa ini tersimpel saja, ini terintegrasi menjadi 3. Yang pertama ada perekrutan website dan karyawan. Dengan perekrutan untuk kita memberikan lowongan pekerjaan, website sebagai publikasi dan untuk menerima lamaran, lalu ada karyawan untuk mengelola data karyawan di masing-masing departemen begitu. Jadi kita bisa lihat ya, simpel saja di Siti Aminah ini sebagai karyawan baru di PT Nippon Indosari Korpindo, kita bisa melihat atau kita bisa mencetak rencana dan resume. Jadi tidak hanya sebuah data, juga ada berkas-berkas yang sudah langsung siap tanpa kita buat secara manual. Nah, di sini maka kita cek ketika quality control telah diisi, maka di bagian perekrutan itu otomatis tidak ada yang akan direkrut lagi karena kita hanya membuat lowongannya 1 begitu. Maka mengenai tutorial singkat saya ya mengenai rekrutmen itu sendiri, bahwasanya ini bisa mempercepat otomatis kinerja sebuah perusahaan.
Dikarenakan jika kita mengalami secara manual seperti di proposal saya, jika di manual itu terjadi kurang lebih selama 26 hari dengan semuanya dilakukan secara manual dengan berkas fisik. Namun jika ada UDU, kita bisa lihat di CV dan berkas kita perlu menginputkan saja ke modul rekrutmen, manpower request dan kebutuhan skill, skor wawancara hingga akhirnya sampailah kepada publikasi lowongan yang akan ada muncul di website itu sendiri. Maka itulah gunanya website ini merupakan bagian penting di bagian rekrutmen. Nah, jadi begitulah penjelasan sederhana saya mengenai UDU di bagian modul rekrutmen. Kita fokus kita tadi di bagian pabrik produksi di Bekasi, dan kita telah menambahkan di sini quality control di bagian quality department sebagai lowongan pekerjaan baru, dan telah memberikan sebuah akun lain tadi Siti Aminah untuk melamar, dan sampailah Siti Aminah kepada sebuah data karyawan. Jadi seperti itulah penjelasan sederhana mengenai modul rekrutmen itu sendiri. Sangat mudah, sangat cepat, dan sangat praktis untuk kita implementasikan, apalagi dengan perusahaan sekelas PT Nippon Indosari Korpindo yang mana mereka membutuhkan akuisisi talenta yang lebih besar. Dengan adanya UDU ini, maka mereka bisa mempercepat otomatisasi dengan lebih baik, efektif, dan efisien. Maka seperti itulah mengenai penjelasan sederhana. Mungkin kita langsung bisa coba lagi, tidak hanya di bagian quality control, kita juga bisa di bagian warehouse logistik staff untuk mendaftar. Nah, bagaimana jika kita telah membuat misalnya quality control ini tadi, kita telah mendapatkan karyawan yang bertalenta, maka kita tidak perlu lagi mempublikasikan lowongan ini, maka kita bisa nonaktifkan atau kita bisa hapus lowongan ini. Langsung saja bisa kita hapus atau tidak, atau jangan kita publikasikan. Saran saya lebih aman jangan saja kita publikasikan, tidak usah kita hapus karena berguna di bagian data. Jadi kita lihat kembali ke website di bagian pekerjaan, maka kita otomatis melihat bahwa quality control tidak ada lagi di bagian lowongan pekerjaan. Nah, tapi di bagian karyawan kita telah melihat adanya Siti Aminah sebagai quality control dengan spesifikasi yang kita perlukan tentunya. Jadi itulah saya Rizky Febrido, penjelasan demonstrasi sederhana mengenai UDU modul rekrutmen. Mohon maaf kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.